Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami asal-usul, penafsiran, dan spekulasi tentang Yajuj dan Majuj dalam berbagai tradisi dan literatur, kini saatnya kita merenungkan hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah mereka. Sebagaimana kisah-kisah lain yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, cerita tentang Yajuj dan Majuj mengandung banyak pelajaran bagi umat manusia, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman dan mempersiapkan diri untuk akhir kehidupan di dunia. Kisah mereka adalah pengingat tentang kekuasaan Allah SWT, kelemahan manusia, dan pentingnya menjaga iman dalam menghadapi ujian besar. 1. Kekuasaan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Salah satu pelajaran utama dari kisah Yajuj dan Majuj adalah pengakuan akan kekuasaan Allah SWT yang meliputi segala sesuatu. Zulkarnain, yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah, mampu membangun dinding besar untuk menahan bangsa Yajuj dan Majuj. Namun, Zulkarnain sendiri mengakui bahwa penghalang itu hanya bisa bertahan karena rahmat Allah, dan pada waktunya, penghalang itu akan hancur sesuai dengan kehendaknya. Ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah SWT. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu peristiwa kecil maupun besar, semuanya berada dalam kendalinya. Kisah ini memperingatkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan duniawi, melainkan selalu bersandar pada Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala hal. 2. Ujian keimanan menjelang akhir zaman. Kemunculan Yajuj dan Majuj pada akhir zaman merupakan salah satu tanda besar kiamat, dan peristiwa ini digambarkan sebagai ujian besar bagi umat manusia. Yajuj dan Majuj akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa, dan banyak manusia akan kehilangan kendali atas kehidupan mereka karena ketakutan dan kekacauan yang terjadi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah pentingnya menjaga iman dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak terduga atau sulit. Sebagai Muslim, kita diajarkan bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dan di akhir zaman, ujian-ujian tersebut akan semakin berat. Kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan kita untuk selalu memperkuat iman, karena hanya dengan keimanan yang kokoh, kita dapat bertahan menghadapi segala fitnah akhir zaman. Pentingnya memohon pertolongan Allah SWT. Dalam hadis, ketika Yajuj dan Majuj keluar dan menyebarkan kehancuran, Nabi Isa AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajak para pengikutnya berdoa dan memohon pertolongannya. Allah SWT kemudian menurunkan bencana berupa serangga kecil yang menyebabkan kematian Yajuj dan Majuj, sebuah kejadian yang di luar kemampuan manusia. Pelajaran penting dari kejadian ini adalah bahwa tidak ada pertolongan yang lebih kuat dan lebih tepat selain dari Allah SWT. Sebesar apapun masalah atau ancaman yang dihadapi, jika kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, pertolongannya pasti akan datang. Sebagaimana Allah menolong Nabi Isa AS dan para pengikutnya dari ancaman Yajuj dan Majuj, Allah juga akan menolong hamba-hambanya yang beriman dari segala kesulitan, jika mereka benar-benar berserah diri kepadanya. 4. Kesiapan menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Kisah Yajuj dan Majuj juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kesiapan menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Allah SWT dan Rasul-Nya telah memberikan kita petunjuk yang jelas tentang tanda-tanda besar menjelang kiamat, termasuk kemunculan Yajuj dan Majuj. Hal ini bukanlah sekadar cerita, melainkan peringatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri. Sebagai umat Islam, kita harus terus meningkatkan amal ibadah, memperbaiki akhlak, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT agar selalu siap menghadapi apapun yang akan datang, baik dalam bentuk ujian akhir zaman maupun kematian yang bisa datang kapan saja. Persiapan ini bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga persiapan spiritual dengan memperkuat iman, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. 5. Kerjasama dan keadilan dalam menghadapi ancaman. Ketika Zulkarnain diminta bantuan oleh suatu kaum untuk melindungi mereka dari serangan Yajuj dan Majuj, ia tidak hanya langsung memberikan pertolongan tanpa syarat. Ia meminta kaum tersebut untuk turut bekerja sama dan berkontribusi dalam membangun penghalang. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam menghadapi ancaman atau tantangan besar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah atau ujian yang tidak bisa dihadapi sendirian. Kita membutuhkan kerjasama dengan sesama,
baik dalam keluarga, masyarakat, atau negara, untuk melindungi diri dari ancaman dan menciptakan kesejahteraan bersama. Kerjasama ini harus dibangun di atas prinsip keadilan dan rasa tanggung jawab, seperti yang dicontohkan oleh Zulkarnain. 6. Dunia hanyalah sementara. Kemunculan Yajuj dan Majuj adalah salah satu peringatan bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Umat manusia, dengan segala pencapaian dan kemajuan yang telah diraih, pada akhirnya akan menghadapi kehancuran sebelum kiamat tiba. Kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak akan berlangsung selamanya, dan bahwa pada akhirnya kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan segala kenikmatannya. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah, berbuat baik, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan sementara menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Kesimpulan, kisah Yajuj dan Majuj bukan hanya narasi tentang kekacauan di akhir zaman, melainkan juga penuh dengan pelajaran penting bagi umat Islam. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah SWT, pentingnya keimanan yang kokoh, serta perlunya memohon pertolongan dan bersiap menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Di atas segalanya, kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dan bahwa kehidupan akhiratlah yang seharusnya menjadi tujuan akhir kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan terus memperkuat iman serta amal saleh, agar ketika hari kiamat tiba, kita termasuk orang-orang yang selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Setelah menelusuri sejarah, penafsiran, spekulasi, serta pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Yajuj dan Majuj, kini saatnya kita melakukan refleksi akhir tentang relevansi kisah ini dalam konteks kehidupan modern. Meskipun Yajuj dan Majuj sering dikaitkan dengan akhir zaman, makna dan hikmah dari kisah mereka bisa memberi panduan bagi kehidupan kita hari ini, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. 1. Tanda-tanda kiamat dan kehidupan modern. Dalam Al-Quran dan hadis, kisah Yajuj dan Majuj merupakan bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Meskipun kita tidak mengetahui kapan mereka akan muncul atau bagaimana wujud mereka secara spesifik, tanda-tanda kiamat yang lain sudah mulai tampak di zaman modern ini. Kita melihat banyak fenomena yang diidentifikasi sebagai fitnah akhir zaman, seperti kerusakan moral, kekacauan sosial, peperangan, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Fenomena ini seringkali mengingatkan kita bahwa dunia sedang menuju kepada suatu titik akhir, dan kita harus mempersiapkan diri. Dalam konteks kehidupan modern, kita dihadapkan pada tantangan yang mirip dengan sifat kehancuran yang dikaitkan dengan Yajuj dan Majuj. Teknologi yang seharusnya mempermudah hidup kita kadang membawa ancaman, seperti penyalahgunaan teknologi untuk tujuan perang atau perusakan lingkungan. Di sisi lain, kita melihat konflik dan ketidakadilan yang semakin meluas di berbagai belahan dunia. Semua ini adalah pengingat bagi umat manusia bahwa kehidupan ini adalah sementara, dan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara kemajuan duniawi dan persiapan menuju kehidupan akhirat. 2. Yajuj dan Majuj sebagai metafora ancaman global. Beberapa penafsir modern memandang Yajuj dan Majuj bukan hanya sebagai entitas fisik, melainkan sebagai simbol dari ancaman-ancaman global yang dihadapi oleh umat manusia. Di era globalisasi ini, ancaman seperti krisis lingkungan, senjata pemusnah massal, dan konflik internasional yang tak berkesudahan mengingatkan kita pada sifat destruktif yang dikaitkan dengan Yajuj dan Majuj. Kehadiran mereka dalam bentuk ancaman global modern ini memberi kita pelajaran tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi krisis-krisis yang mengancam tatanan dunia. Misalnya, perubahan iklim yang semakin parah dan krisis lingkungan dapat dilihat sebagai bentuk kehancuran yang menyerupai apa yang dijelaskan dalam kisah Yajuj dan Majuj. Jika umat manusia tidak segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan yang lebih besar, ancaman ini dapat menjadi kenyataan yang menghancurkan kehidupan di dunia, serupa dengan gambaran kiamat. Dalam hal ini, kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan tanda-tanda peringatan dan untuk segera beraksi dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. 3.
kekuatan persatuan dan iman di tengah kekacauan. Salah satu pelajaran utama dari kisah Yajuj dan Majuj adalah pentingnya kerjasama dan keimanan yang kuat di tengah ancaman besar. Zulkarnain tidak bekerja sendirian ketika membangun dinding untuk menahan Yajuj dan Majuj. Ia bekerja sama dengan masyarakat setempat. Begitu pula di era modern ini, tantangan global memerlukan kerjasama internasional dan solidaritas antara berbagai bangsa dan kelompok manusia. Tantangan seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, serta bencana alam dan buatan manusia tidak bisa diatasi secara individual, melainkan melalui upaya bersama yang terkoordinasi. Namun, di balik semua itu, iman tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman. Seperti yang terlihat dalam kisah Nabi Isa AS yang memohon pertolongan kepada Allah ketika berhadapan dengan Yajuj dan Majuj, keimanan adalah sumber kekuatan spiritual yang dapat membantu kita tetap teguh di tengah kekacauan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, iman kepada Allah dan ajaran-ajarannya menjadi pelindung dan nuntun yang paling efektif bagi manusia. 4. Teknologi dan moralitas. Senjata atau solusi. Di era digital dan teknologi maju, salah satu spekulasi tentang Yajuj dan Majuj dalam konteks modern adalah bahwa mereka bisa melambangkan teknologi yang lepas kendali. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kemajuan teknologi dapat menjadi berkah atau bencana, tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Kemunculan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, dan bioengineering memberikan potensi besar bagi kemajuan umat manusia. Tetapi pada saat yang sama, juga membawa risiko yang serius jika digunakan tanpa kendali moral yang tepat. Pelajaran dari Yajuj dan Majuj adalah bahwa kekuatan yang besar membutuhkan tanggung jawab yang besar. Seperti Zulkarnain yang mengendalikan kekuatannya dengan bijaksana dan adil, kita juga harus menggunakan teknologi dengan bijaksana dan beretika. Tanpa kendali moral, teknologi dapat menjadi senjata penghancur, baik secara fisik maupun spiritual, yang dapat membawa umat manusia menuju kehancuran. 5. Refleksi tentang tanggung jawab manusia di dunia. Kisah Yajuj dan Majuj juga mengajak kita untuk merenungkan tentang tanggung jawab kita sebagai manusia di dunia ini. Allah SWT memberikan manusia akal dan kemampuan untuk menciptakan dan mengelola. Tetapi pada saat yang sama, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan di bumi. Seperti Yajuj dan Majuj yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya, manusia juga bisa menjadi agen kehancuran jika tidak berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam, politik, dan sosial. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang terlena dengan kemajuan material dan melupakan tanggung jawab spiritual dan moralnya. Kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan kita bahwa meskipun kita memiliki kebebasan untuk bertindak, setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Manusia harus selalu ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita mengelola kehidupan ini. Memperkuat keimanan dalam menghadapi zaman fitnah. Salah satu pelajaran penting dari kisah Yajuj dan Majuj adalah pentingnya memperkuat keimanan di tengah zaman fitnah. Dunia modern dipenuhi dengan godaan yang dapat menjauhkan kita dari Allah dan melemahkan keimanan kita. Materialisme, hedonisme, dan sikap apatis terhadap agama adalah sebagian dari tantangan spiritual yang kita hadapi. Namun, kisah Yajuj dan Majuj memberikan pelajaran bahwa di akhir zaman, hanya mereka yang tetap teguh pada keimanannya yang akan selamat dari fitnah-fitnah yang besar. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Dengan memperkuat ibadah, menjaga akhlak, serta mempererat hubungan dengan sesama muslim, kita dapat memperkuat iman kita dan bersiap menghadapi tantangan di masa depan, termasuk tanda-tanda besar yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan, refleksi akhir tentang Yajuj dan Majuj membawa kita pada kesadaran bahwa kisah mereka tidak hanya relevan sebagai tanda akhir zaman, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual untuk menghadapi dunia modern yang penuh tantangan. Meskipun Yajuj dan Majuj adalah simbol dari kekuatan kehancuran, kisah mereka mengajarkan kita untuk selalu waspada, memperkuat iman, dan menjaga tanggung jawab kita sebagai manusia yang ditugaskan untuk memelihara bumi dan berbuat adil kepada sesama.
Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala fitnah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi ujian akhir zaman dengan iman yang teguh. Dengan berakhirnya pembahasan mengenai Yajuj dan Majuj, penting bagi kita untuk mengakhiri bab ini dengan doa dan harapan. Sebagai umat Muslim, kita selalu diajarkan untuk berdoa, memohon petunjuk, serta perlindungan dari Allah SWT. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Sang Pencipta, tempat kita meletakkan harapan dan keyakinan, serta cara untuk mendapatkan bimbingan dan ketenangan di tengah tantangan yang kita hadapi, termasuk tantangan di akhir zaman. 1. Doa memohon perlindungan dari fitnah. Salah satu doa yang dapat kita panjatkan adalah memohon perlindungan dari fitnah-fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Yajuj dan Majuj. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala keburukan. Doa ini sangat penting karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dihadapkan pada situasi sulit atau ujian yang berat. Kita bisa mengucapkan doa yang diriwayatkan dalam hadis, seperti, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Yajuj dan Majuj, dan dari segala bencana yang dapat menimpa umat ini. Dengan memanjatkan doa ini, kita menunjukkan sikap tawakal dan kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia, serta pentingnya bergantung kepada Allah SWT dalam segala hal. 2. Harapan untuk persatuan umat Islam. Di tengah tantangan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia, harapan akan persatuan menjadi sangat penting. Yajuj dan Majuj melambangkan ancaman yang bisa menghancurkan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi ancaman tersebut, umat Islam harus bersatu. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bersatu dalam iman, mengesampingkan perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan umat. Dalam persatuan terdapat kekuatan, dan dengan bersatu, kita bisa saling melindungi dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Mari kita berdoa agar Allah membuka hati kita untuk selalu menjaga persatuan dan menghindarkan kita dari perpecahan. Doa untuk meningkatkan iman dan amal saleh. Sebagaimana kita belajar dari kisah Yajuj dan Majuj, kekuatan iman sangatlah penting dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar Allah SWT senantiasa meningkatkan iman kita dan membantu kita untuk selalu beramal saleh. Kita bisa mengucapkan doa, Ya Allah, kuatkanlah imanku, dan bimbinglah aku untuk selalu beramal saleh dalam setiap langkahku. Jadikanlah setiap amalanku diterima di sisimu. Dengan doa ini, kita berharap agar Allah memberi kita taufik untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajarannya, serta menghindarkan kita dari perbuatan yang dapat merugikan diri kita dan orang lain. Harapan untuk kesejahteraan dan keadilan global. Kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan kita pentingnya keadilan dan kesejahteraan di dunia ini. Dalam menghadapi berbagai tantangan global, marilah kita memanjatkan doa agar Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin dan pengambil keputusan untuk menjalankan keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita semua untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-haknya. Harapan ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tetapi juga untuk semua umat manusia, agar kita dapat hidup dalam kedamaian dan harmoni. 5. Kesadaran akan tanggung jawab kita. Melalui kisah Yajuj dan Majuj, kita diajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar Allah memberikan kita kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya. Kita harus senantiasa ingat bahwa hidup di dunia ini adalah amanah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Doa kita dapat berupa, Ya Allah, berikanlah aku kesadaran untuk selalu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan menjaga amanah yang Engkau berikan. Dengan doa ini, kita berharap agar Allah menuntun kita dalam setiap keputusan yang kita ambil dan menjaga kita agar selalu berada di jalur yang benar. Penutup, harapan untuk akhir yang baik. Akhir dari segala sesuatu adalah harapan akan keselamatan dan kebaikan. Kisah Yajuj dan Majuj mengingatkan kita akan datangnya hari kiamat, tetapi kita juga diajarkan untuk selalu optimis dan percaya bahwa Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar dan hikmah yang bisa diambil. Mari kita berdoa agar Allah SWT memberikan kita akhir yang baik, baik di dunia ini maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan rahmat serta pengampunannya. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar memberikan kita petunjuk dan perlindungan dari segala fitnah, termasuk dari ancaman Yajuj dan Majuj. Kita harus tetap waspada, bersatu, dan terus meningkatkan iman dan amal saleh dalam menjalani kehidupan ini. Kisah Yajuj dan Majuj adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga untuk memikirkan umat manusia secara keseluruhan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita kebijaksanaan kekuatan dan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.